Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview keris pusaka dengan sandangan khas Solo ya. Jadi warangkanya dari kayu terembalu, pendok buton ya, yang ukir bagian depan, kemudian handle-nya gaya Solo juga, keruingan ya. Monggo diamati, jadi khas-khas warangka dan handle lama ya, bawaan dari pusaka ini. Pemirsa bisa melihat pada bagian tempat masuknya pusaka pas ya. Monggo diamati detailnya, kayu terembalu nginden ya, nginden selendang ya, karena serat-seratnya ya itu vertikal ya. Jadi pemirsa bisa melihat gradasi warna kayunya, kemudian ngindennya. Kita lihat isinya. Nah ini, keris pusaka berdapur brojol dengan panjang bilah 41 cm, gandeknya lugas, tegas, kemudian bentuk gonjonya sabit rontal dengan bagian buntutnya nyujen ya. Bilahnya tipis ya. Separuh bilah itu sekitar 2-3 mm. Lebar separuh panjang bilah itu sekitar 2,6 cm. Kemudian tataan pamor melatinya berpangkal di bagian bawah, pamornya berbentuk rojo gundolo. Kemudian pamor pada gonjonya juga pada sisi yang satunya, yang sebelahnya di belakangnya itu terdapat pamor kalacakra ya, dan tundung musuh. Inilah yang dinamakan pamor Malate Satoor atau melati rinonce, di mana jumlah melatinya yang mekar itu pada sisi yang pertama itu 19, terhubung dengan pamor, untayan pamor, dan pada pucuk, mendekati pucuk terdapat kuncup melatinya, sehingga pada sisi yang pertama ini jumlah melatinya 19, pucuknya 1. Di sisi sebaliknya kalau pemirsa hitung, jumlah melatinya atau bunga melati yang mekarnya itu ada 20, kemudian paling ujung mendekati pucuk ada kuncup melatinya. Di bagian sorsoran juga terdapat pamor rojo gundolo. Pemirsa bisa melihat ini video awal ini tanpa pembesaran ya. Bagaimana? Nah ini bentuk gonjonya dan pamor pada gonjo. Silahkan pemirsa amati. Seperti saya utarakan tadi, terdapat pamor tundung musuh menyudut, kemudian kalau dilihat di bagian tengah itu terdapat pamor kalacakra. Kemudian di gandek juga terdapat pamor yang menutupi gandeknya. Ini kalau disut pada sisi bagian depan gandek. Serat-serat besinya lumer ya, dan menyatu dengan pamornya. Sedangkan kalau kita tanting, walaupun keris pusaka ini panjangnya 41 cm dan relatif lebar ya bilahnya, namun terasa ringan. Itu menunjukkan salah satu ciri dari keris sepuh. Estimasi saya, keris pusaka ini adalah tangguh tuban era Majapahit dan dibuat khusus untuk para bangsawan atau saudagar kaya pada masanya, dengan panjang yang sangat langka untuk keris berpamor melati rinunce, yaitu 41 cm. Sedangkan kondisi yang kedua ini adalah video dibuat zoom dengan perbesaran 3,5 kali video yang pertama atau semula. Jadi material besi ajinya yang terdiri dari baja dan besi sudah lumar jadi satu. Nah ini pada pucuk yang saya katakan tadi terdapat
pamor melati kuncup ya, atau kudup melati. Kondisi bilah pada saat membuat video ini kondisinya ini kering, jadi kelihatan bahwa permukaan dari besi ajinya sudah membatu ya. Pemirsa bisa melihat ini bagaimana teksturnya ya, permukaan dari pamor dan besi ajinya, bentuk gandeknya lugas ya, tegas, dan batas antara bilah tengah dengan gandek, lengkungannya, cekungannya cukup tegas. Ini bentuk daerah wadidang dari keris bagian belakang ya, pertemuan antara bilah dengan gonjo. Nah ini kalau disudut dari bawah, bentuk gonjonya ya, jujen ya, satu titik sudut pada bagian ujung dari gonjo. Kita lihat sirah jejaknya. Nah ini sirah jejaknya tidak begitu lancip, mendekati oval ya. Dan lumernya, padatnya, tempat lipat bisa kita lihat. Jadi pori-porinya sangat halus. Saya ulangi lagi, keris ini berdapur brojol, memiliki panjang bilah 41 cm, panjang gonjo sekitar 8 cm, paksi kondisi utuh, panjang bilahnya sekitar 7,5 cm, estimasi era Tuban ya, Tuban era Mojopahit. Sekian saja dulu uraian singkat mengenai keris pusaka yang sampai saat ini dicari oleh kolektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.